Ini ada pertanyaan bagus teman-teman. Pak, kalau jurnal untuk credit card payment berarti pakai piutang ya Pak? Terus saya lihat untuk di akuntansi hotel itu ada jurnal CL dan posted to JL, itu apa ya Pak? Nah, itu pertanyaan dari accounting SKI ya teman-teman. Nah, untuk itu mari kita bahas tentunya di sini saja. Nah, seperti apa yang pernah sudah saya bahas, kita bahas bersama bahwa di dalam perhotelan pembayaran deposit itu bisa dengan menggunakan kredit card. Dan juga sudah saya bahas sebelumnya bahwa kredit card itu adalah piutang. Kita akan membukukan, accounting akan membukukan sebagai piutang. Nah, untuk itu kita akan lihat sekarang. Saya akan jelaskan mulai dari contoh bill yang sudah pernah saya berikan. Kita lihat sekarang bill. Saya ambil beberapa dari bill saja, karena tentunya di sini ada nama hotel, ada nomor invoice, nomor reservasi, ada departure, arrival, departure. Nah, itu saya tidak cantumkan itu. Kita mulai dengan dari bill yang contoh bill yang sebelumnya. Nah, date, kemudian ada description, ada room number, ada amount, ada balance-nya, ada balance. Nah, ini bagian dari bill yang sudah sering kita bahas, dan kita mengambil contoh seperti contoh-contoh sebelumnya teman-teman. Tanggal 16 dia check-in bulan 6 2004, itu umpamanya description-nya adalah room breakfast seperti biasa, room breakfast. Kemudian room number itu adalah 2110, dimana per night itu amount-nya adalah 1 juta, balance-nya juga adalah 1 juta, belum terakumulasi. Nah, itu di hari pertama. Kemudian jurnalnya juga sudah kita bahas. Ini nantinya adalah piutang pada revenue di hari pertama, di hari kedua juga piutang pada revenue. Nah, itu bisa sudah teman-teman lihat di pembahasan kita yang sebelumnya. Nah, ini kita akan melihat apakah kalau kita menggunakan dibayar dengan kredit card itu bisa dikategorikan piutang, apakah akan masuk ke piutang. Nah, itu yang akan kita fokus bahas hari ini. Nah, setelah itu di 2 hari ini 2 hari dia akan check out sekarang teman-teman ya, check out. Kemudian berarti, nah kalau ini di balance yang di bawah itu ada balance di bill yang bawah, berarti dia akan 2 juta. Nah, kalau tidak diapa-apakan billnya, account ini akan 2 juta teman-teman. Nah, kalau di sini tidak ada diapa-apakan oleh bill ini oleh front office, otomatis dia ini balance-nya 2 juta dan tidak masuk ke dalam manapun, meskipun ini sudah masuk ke dalam revenue dan sebagai piutang, tetapi karena belum dilakukan apa-apa oleh front office, dia data ini tidak akan pernah ke accounting.
Sehingga kalau travel agent itu mendapatkan fasilitas kredit, kalau seperti ini billnya tidak ke accounting, maka dia tidak akan tertagih. Invoice bill ini tidak akan tertagih. Begitu pula seandainya sudah full payment 2 juta sudah masuk ke rekening kita, tetapi transaksinya masih di chip DFO, juga pembayaran ini juga tidak akan bisa diapa-apakan oleh accounting karena filenya belum ke belakang. Nah, diapakan ini? Umpamanya sekarang kita berbicara credit card, berarti harus di city ledger kan. Nah, ini terjawab juga apa yang menjadi pertanyaan. Yang kedua itu ada jurnal CL. CL itu adalah city ledger, teman-teman. Nah, CL itu adalah city ledger. City ledger. Ini yang harus dilakukan oleh FO front office. Maka dia di city ledger kan dengan umpama dia bayar dengan Visa card. Berarti Visa card dengan 2 juta rupiah. Nah, ini 2 juta. 2 juta rupiah. Nah, jadi nge-match dia ke sini. Nah, balance-nya otomatis kalau sudah city ledger, di city ledger kan oleh FO, maka balance-nya akan 0. Inilah yang namanya city ledger CL. Di CL kan oleh FO, maka akan masuk ke account receivable. Di agingnya AR. Nah, ini sudah sering saya bahas. Kalau sudah di city ledger, maka dia akan masuk ke aging. Disinilah sekarang apa yang akan dilakukan oleh AR. Kalau dia mendapatkan kredit facility, dia akan ditagih, diterbitkanlah invoice, dikirim ke travel agent. Kalau dia sudah dibayar dengan Visa card, maka akan masuk ke aging Visa card. Dia akan masuk ke Visa card. Di daftar umur piutang itu ada yang accountnya adalah Visa card sejumlah 2 juta. Ini akan muncul di current. Nah, ini akan muncul di current. Agingnya ini, umur piutangnya akan muncul di current. Dan setelah biasanya bank dilakukan settlement oleh FO 2 hari akan dibayar. Setelah dilakukan pembayaran, baru dia akan di payment. Jadi kalau sudah payment ke sistem oleh HR, maka piutang ini akan terhapus. Nah, jadi Visa card, credit card dipakai sebagai alat pembayaran adalah merupakan piutang dari hotel, akan dibukukan sebagai piutang karena dari check out tamu ini setelah di city ledger kan disettle 2 harinya baru dibayar oleh bank, maka masuk ke aging AR, berarti dia akan jurnalnya akan tetap menjadi piutang atau istilahnya adalah AR, account receivable, pada revenue. Ini jurnalnya akan tetap seperti ini. Nah, ini makanya dia setelah 2 hari baru terbayar, maka dihapuslah piutang ini dengan membalik dia bank pada piutang. Jadi revenue-nya akan masuk ke laba rugi. Nah, itu seperti sebelumnya sudah saya jelaskan, kita bahas. Nah, ini permintaan dari accounting SKI, account accounting SKI itu yang bertanya ini, bahwa dia juga ingin untuk dimunculkan dalam satu pembahasan. Makanya saya bahas kembali, hanya kita akan buktikan kalau Visa card itu adalah masuk ke dalam piutang, atau kredit card dibayar akan masuk ke piutang. Nah, seperti tadi, kalau kita belum apa-apakan, dia akan balasnya 2 juta.
maka ini bill ini tidak akan pernah ke accounting. Jadi tidak akan pernah mendapatkan penyelesaian dari transaksi dari tamu ini 2 hari ini. Meskipun revenue-nya sudah dibukukan oleh sistem, masuk langsung ke dalam penjualan, dia akan masuk di akun penjualan, menambah penjualan, tetapi angka ini, transaksi ini tidak akan pernah ke accounting dan tidak akan pernah terselesaikan. Makanya perlu ada city ledger. Jadi apa itu city ledger? Itu adalah sesuatu transaksi yang dilakukan di front office untuk sebuah transaksi yang akan menjadi ke accounting, ya, akan dibawa ke accounting, dokumen-dokumennya akan dibawa ke accounting. Maka city ledger itu adalah mengclose dari bill yang ada, mengclose dari bill setiap transaksi. Bill itu semua di closing oleh front office, maka akan ke accounting, diperiksa oleh income audit, kemudian dibawa ke account receivable. Account receivable lah yang setelah itu akan mengeksekusi ke sistem, sehingga kembali di aging, daftar umur piutang itu akan nol kembali. Nah, untuk khusus dari hutang kamu ini, hutang travel agent ini akan nol kembali, ya. Nah, itu terjawab untuk city ledger dan credit card sebagai piutang. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman, ya. Ini kita pembahasan dari credit card masuk ke dalam piutang dan apa itu sebenarnya city ledger. Nah, city ledger itu adalah penjurnalannya seperti ini. Kalau sudah di city ledger kan, melakukan city ledger di EPO, otomatis akan jurnalnya piutang pada revenue. Piutang ini larinya ke aging AR, revenue larinya ke laba rugi. Nah, itu jurnal yang bisa saya bahas. Mudah-mudahan tidak membingungkan teman-teman, karena sebelumnya kalau detailnya sebelumnya sudah kita bahas di deposit by credit card dan juga deposit yang lain sudah kita bahas secara detail. Nah, ini bill inilah yang akan menjawab dari apa yang ditanyakan itu. Nah, selanjutnya kalau teman-teman mau lihat secara detailnya daftar umur piutang, itu bisa kita lihat, bisa saya berikan contohnya seperti ini. Umpamanya itu di aging, nah ini ada aging AR. Aging AR itu biasanya di aging AR itu ada muncul Visa card, kemudian ada Mastercard, kemudian ada muncul Amex card, ada muncul yang namanya debit card juga. Kalau dibayar pakai debit, dia masuk ke account debit card. Itu masih berupa piutang semua karena belum dibayar oleh bank. Ada company ledger, kemudian apa yang masuk dalam company ledger ini adalah perusahaan-perusahaan yang bukan khusus dalam usaha dari travel agent. Kemudian ada travel agent ledger, travel agent. Nah, travel agent ledger ini juga banyak travel agent yang muncul seperti Booking.com, Agoda, Expedia, ada Harum Indasari, ya, itu bermacam-macam nama-nama travel agent juga muncul dalam satu agent. Ini saya poin-poinnya saja. Kemudian ada individual ledger. Kalau individual itu artinya tamu individual tanpa ada di company ledger dan juga tanpa di travel agent. Jadi dia booking atas nama sendiri. Dan ada employee ledger. Employee ledger ini adalah
karyawan hotel sendiri. Pokoknya dia pingin ditagihkan setelah check out atau dipotong gaji, itu bisa jadi dia berkonsum di pesan apa di restoran mungkin ataupun menginap, dia minta untuk dipotong gaji, maka dia akan menjadi piutang itu. Nah, inilah semua adalah daftar umur piutang. Ini ada yang current, kemudian ada current itu muncul, ada yang 30 sampai 60 hari, ada yang 60 sampai 90 hari, ada yang 90 hari overdue. Nah, itu kalau umpamanya tadi Visa Card dipakai bayar, dia di City Ledger kan oleh FO, maka otomatis dia masuk di daftar umur piutang, yaitu akan muncul di current. Nah, di sini dia akan muncul di current, teman-teman. Jadi Visa Card itu akan muncul di current. Kemudian kalau sudah di payment, otomatis payment paid oleh AR dia sudah hilang. Kalau satu bulan dia 2 juta ini tidak terbayar, berarti dia sudah di 20 sampai 60 hari. Kalau dia belum terbayar, lagi dia ke 60 sampai 90 belum terbayar, jadinya kenapa harus itu belum terbayar? Itu yang di AR lah yang akan menyelesaikan itu. Nah, begitu pula di company ledger, ada yang current namanya ada 5 juta. Kemudian, nah ini daftar umur piutang. Kemudian di Travel Legend ada lagi. Nah, itu apa komponennya ini? Aging AR ini adalah merupakan piutang. Itulah menyebabkan kenapa kredit card itu adalah merupakan piutang bagi hotel. Nah, itu ini komponen dari agingnya di AR itu seperti ini ya. Semua yang akan kita tagihkan ataupun dia sudah bayar tapi filenya di City Ledger kan oleh Pronovis, maka semua akan masuk ke dalam piutang AR ya. Nah, itu bisa saya berikan untuk sampai kepada City Ledger. Nah, sekarang yang pertanyaan selanjutnya itu adalah push to GL. Itu apa ya, Pak? GL itu adalah General Ledger. Nah, apa itu General Ledger? Adalah buku besar, kalau istilah dalam akuntansi adalah buku besar. Jadi semua section, ada section di accounting, accounting itu setiap hari seharusnya melakukan push to GL. Semua transaksi yang terjadi di masing-masing section itu akan di push to GL. Ini dilakukan oleh masing-masing section ini. Itu masuk ke dalam buku besar, dia akan terangkum dalam buku besar. Jadi account-accountnya itu akan dipilah, dimasukkan ke dalam account sama. Umpama cash dengan cash semua, debit kredit itu semua, ada bank. Ini dilakukan oleh general kasir yang melakukan ini, dibawa ke GL. Nah, itu kalau revenue itu dilakukan oleh income audit. Nah, itu yang dilakukan oleh, kalau piutang oleh AR. Nah, itu yang masuk ke dalam buku besar atau GL. Itu semua ditransfer ke GL setiap hari, ataupun kalau transaksinya sedikit bisa per minggu, dan akhir bulan itu harus semua terposting ke General Ledger. Itu teman-teman, semua di akhir bulan itu harus semua terposting ke General Ledger. Nah, itu yang bisa saya berikan mengenai push to General Ledger. Jadi mengenai General Ledger secara detail akan kita bicarakan, karena ada juga pertanyaan dari teman kita yang lain untuk
bahas mengenai general ledger. Jadi khusus nanti saya akan buatkan pembahasan mengenai general ledger. Nah, detailnya nanti poin-poinnya general ledger seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan kita. Untuk kali ini kita cukup sampai di sini supaya tidak sampai membingungkan kembali apa sebenarnya City Ledger dan credit card sebagai dibukukan dalam piutang. Nah, untuk selanjutnya kita akan bertemu pada pembahasan kita selanjutnya. Sampai di sini, terima kasih.